Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di mata kuliah geomorfologi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk lahan asal antropogenik. Bentuk lahan asal antropogenik menurut Verstappen pada tahun 1983 adalah mengemukakan bahwa ada beberapa faktor geomorfologi mayor yang berpengaruh dalam pengembangan lahan, yaitu bentuk lahan, proses geomorfologis, dan kondisi tanah. Antropogenik merupakan proses atau akibat yang berkaitan dengan aktivitas manusia, sehingga bentuk lahan antropogenik dapat disebut sebagai bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang telah disengaja dan direncanakan untuk membuat bentuk lahan yang baru dari bentuk lahan yang telah ada, maupun aktivitas oleh manusia secara tidak sengaja telah merubah bentuk lahan yang telah ada. Jadi bisa disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk lahan antropogenik dapat dibentuk dari bentuk-bentuk lahan yang telah ada. Misalnya bentuk lahan marin yang dapat berubah menjadi pelabuhan dan pantai reklamasi seperti yang ada di Pantai Marina Semarang, dan bentuk lahan struktural fluvial dapat berubah menjadi waduk, serta bentuk lahan struktural dan dendasional dari bukit yang telah mengalami perubahan bentuk akibat aktivitas manusia seperti yang terjadi di Bukit Ngoro, Mojokerto. Contoh dari bentuk lahan antropogenik berbeda dengan contoh dari penggunaan lahan, misalnya sawah dan permukiman. Kedua contoh ini bukan merupakan bentuk lahan antropogenik, melainkan termasuk pada bentuk penggunaan lahan atau land use, karena sawah dan permukiman tidak merubah bentuk lahan yang telah ada. Sawah dan permukaan hanya termasuk upaya pemanfaatan dari permukaan. Aktivitas manusia yang menyebabkan terbentuknya lahan antropogenik atau antroposfer. Manusia dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun secara tidak sadar, dapat menyebabkan perubahan pada bentuk lahan yang telah ada menjadi bentuk lahan antropogenik. Aktivitas tersebut antara lain adalah aktivitas reklamasi, misalnya pantai-pantai, aktivitas pembangunan pemanfaatan lahan yang menyebabkan perubahan yang mencolok pada bentuk lahan, atau aktivitas penambangan atau pengambilan material yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk lahan. Bentuk lahan antropogenik yang pertama adalah reklamasi, waduk, pelabuhan, dan penambangan pasir. Yang pertama, reklamasi. Reklamasi merupakan upaya meningkatkan sumber daya alam lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara pengurangan atau dengan pengeringan lahan. Bisa menambahkan dengan pasir atau dengan batuan kerikil, ataupun membuat seperti bisa dijadikan tempat permukiman ataupun tempat wisata. Manfaat reklamasi menjadikan kawasan yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat, misalnya untuk permukiman, perindustrian, dan lain-lain. Daerah yang dilakukan reklamasi menjadi terlindung dari erosi karena konstruksi pengamanan sudah disiapkan sekuat mungkin untuk dapat menahan gempuran ombak laut. Dan yang ketiga, daerah yang ketinggiannya di bawah permukaan air laut bisa terhindar dari banjir apabila dibuat tembok penahan air di sepanjang pantai. Dampak negatifnya, yang pertama, merubah atau merusak ekosistem yang terdapat pada kawasan reklamasi tersebut, misalnya merusak ekosistem pada hutan mangrove, merusak terumbu karang. Maka yang kedua, terjadi erosi dan sedimentasi pantai. Yang ketiga, daerah pantai rawan akan tenggelam atau sering disebut dengan amblesan. Contoh reklamasi ada Pantai Marina Semarang di Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Dakansai International Airport, bentukan pulau buatan. Ada reklamasi Tanjung Benoa di Bali, ini bagus sekali. Jadi bentuknya ada ya itu daerah reklamasinya.
reklamasi Tanjung Benua. Nah, seperti inilah gambarannya. Ini jalan tol, tol Mandara namanya. Satu-satunya jalan tol yang ada di atas air. Satu-satunya jalan tol yang bisa dilewati oleh motor. Di sini juga ada hotel, ada tempat wisata dan merupakan permukiman yang padat penduduk. Contoh yang kedua ada waduk. Nah, waduk adalah kolam besar tempat menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan yang dibangun dengan cara membuat bendungan kemudian dialiri air sampai waduk tersebut penuh. Contoh waduk Pluit di Jakarta, waduk Jatibarang, Semarang. Dampaknya sangat positif sekali. Bisa dijadikan PLTA, tempat irigasi sebagai cadangan air, memberikan dampak yang positif. Contohnya ada bendungan, dan saya yakin di semua negara punya bendungan karena ini juga sangat bermanfaat. Dampaknya dari dampak pembangunan waduk yang dislokasi dapat menyebabkan kerusakan pada daerah tangkapan hujan, karena kadangkala lahan awal sebelum dibangun waduk adalah hutan atau daerah tangkapan hujan. Perubahan tata guna lahan tersebut mengubah karakteristik hidrogeografis kawasan tersebut dan secara langsung mengancam kelestarian tata guna airnya. Jadi ini cukup berbahaya. Yang selanjutnya ada pelabuhan. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhan, yang dimaksud pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi, dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Kemudian pelabuhan termasuk lahan antropogenik karena bentuknya telah merubah bentuk lahan pesisir sebelumnya. Tapi jika kita melihat dari sisi lingkungan, mungkin akan ada beberapa ekosistem yang akan rusak. Contohnya ada pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan Pontianak. Jadi itu dibuat oleh manusia sebagai tempat untuk kapal bersandar. Tentu saja ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif tentunya rusaknya ekosistem atau hutan mangrove atau bisa menimbulkan dampak kurang baik terhadap lingkungan dan lain-lain. Dampak positifnya lah yaitu menahan abrasi pantau, menahan intrusi atau peresapan air laut, penahanan angin, menurunkan kandungan gas karbon dioksida di udara dan bahan-bahan tercemar di perairan rawa pantai. Ada dampak positif dan negatif. Yang selanjutnya ada penambangan pasir. Penambangan pasir termasuk ke dalam lahan antropogenik karena aktivitas tersebut merusak bentuk lahan yang berbukit. Penambangan pasir juga dapat mengakibatkan erosi dan sedimentasi serta menurunkan keanekaragaman flora dan fauna. Contoh ini ada di daerah lereng Merapi, di gunung-gunung aktif, biasanya di bawahnya ada penambangan pasir. Di sini ekosistemnya akan menjadi rusak, peresapan airnya akan rusak, dan bahaya sekali jika terjadi erosi. Pasirnya diambil, ia tergerus, maka ia bisa terjadi erosi. Dampak yang ditimbulkan seperti air sungai yang semakin dalam karena pasirnya terusan diambil, dataran di pinggiran sungai yang semakin sedikit, jalan di desa menjadi rusak, adanya polusi udara, jalan yang berdebu, kemudian rusaknya tanaman di pinggir jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut karena udaranya tercampur dengan debu, kemudian kebisingan.
karena di situ ada aktivitas alat-alat besar untuk mengambil pasir tersebut. Kesimpulannya, bentuk lahan asal antropogenik merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Aktivitas manusia itu menyebabkan perubahan pada bentuk lahan yang telah ada sebelumnya. Contoh bentuk lahan antropogenik diantaranya waduk, pelabuhan, kanal, penambangan pasir, dan hasil reklamasi pantai. Baiklah, itu tadi materi tentang bentuk lahan asal antropogenik, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.